Laga antara Red Spark melawan GS Caltex pada Sabtu kemarin menghadirkan beberapa gebrakan baru bagi tim yang bermarkas di kota Daejeon tersebut. Kemenangan 3-0 atas Gisela Silva dan kawan-kawan tak lepas dari performa apik yang ditunjukkan para pemain. Setelah sebelumnya mereka harus hancur lebur kala menjamu AI Papers 3-0 yang membuat fans kecewa dengan permainan mereka. Kesalahan dari AI Papers menjadi pembelajaran bagi para pemain dan pelatih yang akhirnya ditunjukkan dengan meraih hasil manis dengan meyakinkan 3-0 di hadapan para pendukung sendiri. Di awal set pertama, Red Sparks mengalami kesulitan serangan GS Caltex yang bertemu pada Gisela Silva sulit dibendung oleh pemain tuan rumah. Sebaliknya, upaya Megawati dan kawan-kawan beberapa kali mampu diredam. Laga berjalan lebih sengit tetapi Red Spark berhasil mengunci kemenangan setelah Spike Megawati menutup laga dengan skor 25-22. Memasuki set kedua, performa Red Spark mulai lebih stabil. Mereka bahkan sempat unggul 11-3 tetapi menutup set 2 dengan keunggulan tipis 25-23 melalui spike petir Mega kembali yang menjadi penutupan sempurna. Momentum kebangkitan GS Caltex gagal dilanjutkan di set ketiga. Mereka terus tertinggal sepanjang set seperti di awal set 2. Akan tetapi Gisela Silva gagal menemukan momentum sehingga kalah dengan skor telak 25-12. Pada pertandingan seru yang berlangsung selama 144 menit itu, Megawati berkontribusi mencetak 16 poin. Rata-rata kesuksesan serangan mencapai 43,8%. Gelar MVP yang diraih Megawati itu merupakan yang kelima kalinya pada musim kali ini. Megawati sukses menjadi MVP round sebanyak 2 kali dan MVP reguler sebanyak 3 kali. Penampilan apik Red Spark pada laga tersebut tak terlepas dari kontribusi John Dabin yang menggantikan Bukilik setelah cedera pada set pertama. Vanja Bukilik yang lebih awal harus menepi dari pertandingan karena mengalami cedera setelah dirinya melakukan duel dengan pemain andalan GS Caltex Gisela Silva di awal set pertama. Pevoli timnas Serbia itu berusaha melakukan blocking kepada Silva, tapi dirinya salah mendarat dan membuat kakinya terkilir yang membuat tak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan. Keputusan Ko Hee-jin memasukkan Dabin mencuri perhatian. Ia menjadi rookie dan bermain bersama tim inti menjadi tandem Megawati. Kepercayaan dari Ko Hee-jin dibayar tuntas oleh John Dabin. Dia melakukan tugasnya sangat baik sebagai tandem baru Megawati dengan mencetak 9 poin dan mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 69,23%. Krisis tim Red Spark diselamatkan oleh pevoli kelahiran 7 Agustus 2006, memiliki tinggi badan 175 cm. Jangkauan Spark mencapai 245 cm dan blok 275 cm. John Dabin bergabung dengan Red Spark sebagai pilihan peringkat ke-7 di putaran pertama draft Rookie V-League 2024-2025. Karir John Dabin terbilang cukup cepat untuk debut di liga profesional karena baru saja lulus dari sekolah menengah atas SMA. John Dabin sebelumnya sudah bermain voli sejak duduk di bangku SMP. Dia bermain sebagai posisi outside hitter di Gamcheon Middle School 2019 hingga 2020 dan 2020 hingga 2021. Kemudian pindah ke Jungjangers Middle School pada tahun 2021 hingga 2022 dan 2021 hingga 2022. Dan ketika SMA dia lanjut di Jungjangdal Middle School dan akhirnya mengikuti draft Rookie V-League 2024-2025 dan terpilih sebagai pemain baru Red Spark. John Dabin menjalani debut bersama Red Sparks pada 12 Desember 2024 lalu saat Red Sparks menghadapi GS Caltex.
Hebat ya kala itu dia terpilih sebagai MVP laga tersebut, meski tingginya kurang ideal untuk seorang outside hitter yakni hanya 175 cm, Dabin memiliki lompatan tinggi. Smashnya pun keras, bahkan disebut lebih keras dari pemain yang lebih senior seperti Park Hae-min. Karena itu prospeknya dinilai menjanjikan dan bisa menjadi tulang punggung Red Sparks ke depan. John Dabin bisa jadi pemain penting yang akan menjadi penerus Megawati dan Vanja Bukilik di masa depan. Usai laga, Dabin pun mengungkapkan rasa senangnya bisa bermain bersama tim inti Red Sparks. Apalagi menjadi duet bersama idolanya Megawati. Kedekatan Dabin dengan Mega sudah terlihat seperti kakak beradik, mereka berdua sering kali terekam momen bersama. Berada di lapangan bersama saudara perempuan saya seperti mimpi. Saya bersyukur saudara perempuan saya semakin menyukainya setiap kali saya mencetak poin, kata Dabin sambil tersenyum lebar. Kedatangan John Dabin terasa tiba-tiba bagi semua orang, ia pun memasuki lapangan tanpa persiapan mental apapun. Meski demikian, John Dabin terus mempersiapkan diri. Ia juga mengatakan bahwa kemampuannya saat ini tak lepas dari Megawati. Dabin mengaku mengidolakan Mega dan menjadikan panutan. Ia berkaca pada mental percaya diri yang kuat dan terus berkembang seperti apa yang dilakukan Megawati. Megawati pun tersenyum puas atas hasil yang membanggakan Dabin, apalagi saat melawan GS Caltex mereka bermain bersama dan meraih kemenangan. Para pengamat bola voli Korea pun mengatakan duet Dabin dan Mega ternyata lebih efektif sebab dengan masuknya Dabin, Bo Omsil atau kesalahan di area sendiri bagi Red Sparks berkurang drastis. Tentu Ko Hee-jin sebagai pelatih kepala harus berani untuk merotasi pemain dan mencoba pemain-pemain baru untuk memperlihatkan perbedaan. Red Sparks harus mempertahankan gebrakan baru ini sebab laga ke depan akan terbilang sulit. Dan beban yang dipikul semakin berat apalagi setelah dipastikan masuk playoff. Tentu meraih juara V-League musim ini jadi harapan yang diinginkan baik bagi para penggemar maupun seluruh jajaran pemain dan staf Red Sparks.